berapa ini tuh? Pintu masuk lah. Iya. Jangan dia enggak. Guys, foto guys. Banyak-banyak Makan. Fungsional. Aduh, yuk bergetar nih HP kamu yuk. Wajar baik, fungsional. Alternatif ini. Kalau dua, nah ini kita pertama. Biar itu cuma saya. Nah, ini belum bisa digunakan. Terus. Itu dari Ada beberapa titik yang saya catat tadi di kilometer 397, 403, 407. Itu jalannya bergelombang dan bila mana pemudik melewati jalan tersebut tidak kenal medan kecepatan tinggi, cukup berbahaya, kaget, kemudian mobilnya bisa terguling atau bannya bisa pecah. Tadi kita simpulkan, jalur fungsional hanya kita buka bila mana jalur arterinya itu sangat padat. Jadi arteri ini akan sangat padat kalau sepanjang arteri ada mobil yang mogok, ada kendaraan yang terguling, pecah ban, kemudian pasar tumpah. Itu tugasnya para Kapolres nanti bersama stakeholder. Pasar tumpah ini dikasih strong point anggota Polri, berikut Binmas, Lantas, untuk memberi imbauan supaya mereka tidak parkir di bahu jalan. Nah, kendaraan yang besar-besar, tadi sudah mendapat informasi terakhir, per tanggal 5 April sampai tanggal 16 itu sama sekali tidak boleh lewat. Jadi kalau tadi di BPTD saya sampaikan ada jam operasional, jadi hanya pembuka penutup saja. Jadi selama tanggal 5 sampai 16 sama sekali tidak boleh lewat kendaraan bersumbu 3 lebih, kecuali kendaraan yang membawa sembako dan BBM. Untuk jalan arteri atau lintas sendiri, kondisinya ada titik-titik yang cukup rawan yang mungkin jadi fokus. Sejauh yang kita lewati tadi tidak ada, tetapi ini dari kilometer 66 sampai 66 sampai nanti 200 perbatasan Jambi, itu ada beberapa tempat yang mengecil karena pasar tumpah di Sungai Lilin, di Bayu Mecir. Ya. Artinya tol itu tidak dibuka sepenuhnya, cuman kondisi darurat aja. Kondisi darurat. Jadi kita tetap sarankan masyarakat lewat jalur arteri karena tolnya masih cukup berbahaya. Tapi saya sudah sampaikan kepada Pak Dirlantas, kepada Kapolres untuk pasang rambu-rambu, pasang penerangan jalan, kemudian jalan masuk di kilometer 22 itu dihaluskan. Kemudian ketika keluar di kilometer 45 itu juga cukup berbahaya. Tadi rekan-rekan lihat itu belok kiri cukup tajam dan jalannya sempit menanjak. Kalau di situ ada yang kekurangan power, nggak bisa naik, mogok, itu ke belakang lebih padat lagi. Kemudian nanti setelah itu menuju kilometer 45 jalur arteri melewati perumahan penduduk. Nah itu kalau seandainya terjadi dua arah, ada yang mogok juga akan menghambat. Begitu nanti masuk tolnya cukup deras, keluar di kilometer 45 akan bertemu dengan yang dari arteri, akan terjadi Brexit seperti di tol Jawa.
Brebes exit itu. Sementara di tol itu belum ada rest area, belum ada tempat untuk isi bahan bakar, belum ada toilet. Nanti akan ada keresahan lagi masyarakat. Kalau di sepanjang arteri, misalnya di sini masih ada rumah-rumah penduduk, masih ada pom bensin, masih ada rumah makan. Jadi kita lebih mengutamakan arteri. Baik, terima kasih banyak ya. Terima kasih ya.